Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi di channel saya Anomali Sensei. Kali ini akan kita bahas bab turunan atau diferensial fungsi aljabar. Untuk membahasnya telah saya kategorikan dari mulai definisi turunan pertama, konsep dasar menentukan turunan fungsi aljabar, aturan Leibniz, turunan fungsi komposisi, dan turunan fungsi aljabar berbentuk U kali V dan U per V. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai dari turunan pertama. Untuk definisi turunan pertama fungsi aljabar, misalkan dalam diagram Kartesius terdapat sebuah garis. Ini misalnya adalah suatu garis Y sama dengan Fx. Di mana jika di sini koordinat ini adalah X, maka di sini adalah Fx. Kemudian kalau di sini adalah X plus H, maka di sini adalah Fx plus H. Sehingga jarak antara X plus H dengan X ini adalah delta X atau sama dengan H. Demikian juga dari sini sampai sini adalah delta Y. Dengan demikian, jika M adalah gradien dari kurva Y atau Fx, maka M sama dengan delta Y dibagi delta X. Atau perubahan Y dibagi perubahan X. Oleh karena itu, M sama dengan Fx plus H dikurangi Fx. Dibagi, karena ini delta X sama dengan H, maka dibagi H. Sehingga nilai dari gradien atau M sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Jadi bisa disimpulkan jika kurva Y sama dengan Fx, maka turunan pertama Y sama dengan Fx bisa dinotasikan sebagai Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Nah, di sini D menunjukkan singkatan dari diferensial. Atau bisa juga dikatakan gradien. Atau bisa juga dikatakan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Sama dengan laju perubahan variabel Y terhadap perubahan variabel X. Jadi definisi turunan pertama suatu fungsi aljabar Fx sama dengan Y seperti ini. Nah, kita ke contoh soal. Jika fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat min X plus 5, maka tentukan limit H mendekati 0 untuk Fx plus H min Fx per H. Nah, kita bisa jabarkan bahwasanya Fx plus H ini artinya X plus H sebagai input dimasukkan ke 3x kuadrat min X plus 5. Nah, jadi menggantikan nilai X-nya. Sehingga ini 3 kali X plus H kuadrat, karena ini ada kuadratnya, dikurangi ini X berarti dikurangi X plus H. Jadi X plus H sebagai input menggantikan X. Ditambah 5. Min
fx. Min fx. Berarti karena ini dikurangi fx, berarti fx sendiri itu 3x kuadrat min x plus 5. Karena ini satu kesatuan, kita kurung. Per h. Kita hitung, kita uraikan x plus h kuadrat. Kita peroleh x kuadrat plus 2hx ditambah h kuadrat. Kita buka operasi hitungnya, kita peroleh min x min h ditambah 5. Ini juga kita buka kurung sehingga operasi hitungnya menjadi min 3x kuadrat ditambah x min 5. Kita hitung 3 kita kalikan dengan tiap-tiap komponen yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat. Min x min h plus 5 min 3x kuadrat plus 5 plus x min 5 per h. Nah, oleh karena itu kita peroleh dari hitungan ini untuk 3x kuadrat ini habis dengan ini. Ini dengan ini habis. Kemudian 6hx tidak ada variabel yang sama sehingga kita biarkan saja. 3h kuadrat juga sama. Ini min x, ini plus x, berarti habis. Min h ini juga sama, tidak ada variabel yang sama. Ini plus 5, ini min 5, berarti habis. Sehingga kita peroleh hasilnya 6hx ditambah 3h kuadrat min h per h. Langkah selanjutnya, karena ketiga komponen ini mengandung unsur H, maka kita faktorkan. H kita taruh di luar sehingga kita peroleh H kali 6X ditambah 3H min 1 per H. Kemudian kita coret. Nah, maka akan diperoleh hasilnya adalah nih. Kita hapus dulu. Nah, kita peroleh hasilnya adalah limit 6x, limit h mendekati 0, 6x plus 3h min 1. Nah, 6x plus 3h min 1 karena kan h ini udah saling coret. Nah, karena h mendekati 0, kita masukkan ke dalam limitnya, berarti 6x ditambah 3 kali 0 dikurangi 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 6x min 1. Nah, ini bentuk turunan pertama dari fx ini menggunakan definisinya. Nah, ini secara definisi dan secara notasi bahwasanya y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx atau juga bisa dikatakan gradien atau juga di sini bisa ditambahkan sama dengan tan theta. Theta ini adalah ini sudut yang terbentuk dari garis tersebut. Jadi apabila ini y atau fx berupa kurva, maka turunan pertamanya bisa didefinisikan seperti ini dengan contoh soal yang tadi. Berikutnya kita ke konsep dasar menentukan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar, konsep dasarnya bisa kita ketahui bahwa jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, jika fx itu sama dengan 5,
maka turunannya f aksen X sama dengan 0. Jadi jika ini suatu konstanta tanpa variabel, maka turunan pertamanya adalah 0. Kemudian jika fx berbentuk ax pangkat n, maka f aksen X sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Misalnya fx ini adalah 3x pangkat 5. Maka f aksen X adalah 5 ini lari ke bawah. Sehingga ini 5 kali 3x pangkatnya ini dikurangi 1, 5 min 1. Sehingga diperoleh 15x pangkat 4. Atau kalian bisa langsung ini 5 kalikan 3 berarti 15 kali bentuk pangkatnya variabelnya X dengan pangkat berkurang 1 sehingga diperoleh 15x pangkat 4. Berikutnya jika fx sama dengan k kali gx maka f aksen X sama dengan k kali g aksen X, di mana k ini adalah suatu konstanta. Nah, misalnya fx sama dengan 2 kali 2x min 1. Nah, ini sama berarti 4x min 2. Sehingga f aksen X bisa diperoleh berarti 4. Ini turunannya adalah 0. Nah, jadi seumpama contoh lagi misalkan gx sama dengan 3 kali akar 2x min 1. Berarti turunannya adalah 3 kali ini diferensial turunan dari akar 2x min 1 per dx. Ini nanti kita turunkan bentuk yang seperti ini. Berikutnya, jika fx sama dengan a kali u pangkat n dengan u suatu fungsi aljabar, maka f aksen X sama dengan pangkat langsung turun dikalikan konstanta. Berarti n kali a kali u aksen. U aksen berarti turunan dari induk fungsi kali u pangkat n min 1 berarti fungsi induk tersebut dengan pangkatnya berkurang 1. Misalnya fx sama dengan 2 kali 3 min 5x pangkat 7. Nah, jika seperti ini berarti f aksen X sama dengan 7 kali 2 kali turunan yang ada di sini. Ini kan berarti ini U. Berarti U aksen sama dengan min 5. Berarti kali min 5. Nah, kali U berarti fungsi induknya 3 min 5x pangkat 6. Sehingga kita peroleh min 70 kali 3 min 5x pangkat 6. Nah, ini hasil turunannya. Kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan bentuk turunan dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 5x min 7 min 3 per x min 2 akar x. Nah, karena terdapat bentuk akar, ini terdapat bentuk akar,
Maka kita jadikan terlebih dahulu bentuk perpangkatan atau eksponensial. Nah, ini kita jadikan perpangkatan dalam bentuk pangkat dan juga ini juga akarnya kita jadikan dalam bentuk pangkat. Ini kita belum turunkan ini. Sehingga bentuk soal berubah menjadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 5x min 7 min 3x pangkat min 1 karena ini x pangkatnya 1 naik ke atas. Jadi ini perubahannya ini kan naik ke atas ini berarti min 3 x pangkat min 1. Kemudian min 2 akar X. Ingat, akar itu sama halnya pangkat setengah. Berarti min 2 X pangkat setengah. Jika sudah dalam bentuk perpangkatan, baru kita turunkan. Sehingga f aksen X sama dengan 3 kali sepertiga X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 2 pangkatnya turun kali 4 koefisien depan X pangkat 2 min 1 pangkatnya dikurangi 1 ditambah 5X. Nah, ini kalau suatu konstanta dengan variabel X berpangkat 1 maka turunannya adalah koefisiennya. Misalkan ini adalah setengah X. Nah, ini setengah X. Maka turunannya adalah setengah. Terus 3X. Berarti turunannya ya 3. Kalau 5 saja tanpa variabel maka turunannya ya 0. Jadi karena ini 5X berarti turunannya plus 5. Min 7 berarti ini turunannya 0 sehingga tidak perlu kita tuliskan. Min 3x pangkat min 1 berarti min 1 turun berarti ini min ini kali min 1 kali 3x pangkatnya min 1 dikurangi 1 dikurangi ini pangkatnya setengah turun sehingga setengah kali koefisiennya 2 X pangkat setengah pangkatnya ini setengah dikurangi 1 sehingga kita hitung diperoleh X kuadrat min 8X ditambah 5 ditambah 3X karena ini min dengan min berubah jadi plus ditambah 3X pangkat min 2 min X pangkat min setengah. Nah, setelah itu bentuknya ini kita sederhanakan lagi. Sehingga f aksen X sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 5 ditambah 3 per X kuadrat. Karena ini kan pangkat negatif. Agar jadi pangkat positif, kita ubah menjadi posisinya bagi. Sehingga pangkatnya menjadi pangkat positif berbentuk menjadi 3 per X kuadrat. Min X pangkat min setengah berarti min 1 per X pangkat setengah. Ini pangkatnya pangkat setengah ini. Ini tanda minnya hilang. Min 1 per X pangkat setengah. Nah, kemudian kalau sudah berbentuk seperti ini, kita bisa sederhanakan lagi menjadi F aksen X sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 5 ditambah 3 per X kuadrat min 1 per akar X. Ingat X pangkat setengah itu sama halnya akar pangkat 2 sehingga X pangkat setengah itu sama halnya akar X. Jadi bentuk turunan pertamanya kita peroleh seperti ini.
Berikutnya ke contoh yang kedua. Tentukan bentuk turunan pertama dari fx sama dengan 2x min 3 kali x plus 5 dibagi x akar x. Karena ini bentuknya masih belum ada akarnya, maka kita hitung dan sederhanakan terlebih dahulu bentuk fx-nya. Kita hitung untuk pembilangnya kita peroleh 2x kuadrat ditambah 7x min 15 dibagi untuk x akar x kita tulis dalam bentuk eksponensial menjadi x pangkat 3 per 2. Kemudian tiap-tiap komponen dari pembilang kita bagi dengan komponen penyebut sehingga diperoleh 2x kuadrat dibagi x pangkat 3 per 2 ditambah 7x dibagi x pangkat 3 per 2 dikurangi 15 per x pangkat 3 per 2. Kemudian x pangkat 3 per 2 ini pangkatnya kita hitung dengan pangkat variabel x yang ada di atasnya atau sebagai pembilang. Sehingga ini 2 dikurangi 3 per 2. Maka akan kita peroleh 2x pangkat setengah ditambah, ini juga sama, ini 7x, berarti ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 3 per 2, sehingga ini pangkatnya 3 per 2, kita naikkan sehingga jadi negatif, 1 dikurangi 3 per 2, sehingga kita peroleh 7x pangkat min setengah. Dikurangi 15, karena ini tanpa variabel, maka x pangkat 3 per 2, posisinya naik ke atas, berubah menjadi 15x pangkat min 3 per 2. Ini bentuk fx belum diturunkan. Lalu setelah itu kita turunkan tiap-tiap komponennya. 2x pangkat setengah kita turunkan. Ini setengah turun kali koefisiennya 2, x pangkat setengahnya ini dikurangi 1. Ditambah min setengah pangkat ini turun ke depan, min setengah kali 7x pangkat min setengah pangkatnya dikurangi 1. Dikurangi 15x pangkat min 3 per 2 kita turunkan, berarti pangkatnya min 3 per 2 turun kali 15 kali x dengan pangkatnya, ini pangkatnya min 3 per 2 dikurangi 1. Nah, kemudian kita hitung sehingga kita peroleh x pangkat min setengah min 7 per 2 x pangkat min 3 per 2 ditambah 45 per 2 x pangkat min 5 per 2. Nah, kemudian selanjutnya pangkatnya ini kan karena masih berbentuk pangkat negatif, maka kita jadikan pangkat positif. Ini pangkatnya negatif min setengah, berarti turun kita tuliskan 1 per x pangkat setengah dikurangi, ini juga sama. Kita tulis di bawah agar jadi positif. Dikurangi 7 per 2 kali x pangkat 3 per 2 ditambah 45 2 kali x pangkat 5 per 2. Setelah itu hasil seperti ini kita tuliskan kembali dalam bentuk perpangkatan sehingga menjadi f aksen x adalah 1 per akar x dikurangi 7 per 2x akar x. Ingat ini pangkatnya kan 3 per 2 sehingga ini x, ini kan 1, ini setengah. 1 setengah sama dengan 3 per 2. Ini kan 2x akar x, ini 1, ini setengah 1 setengah atau 3 per 2. Penulisannya seperti ini. Ditambah 45 per
2x kuadrat akar X. Ingat 5 per 2 itu sama halnya 2,5. Berarti ini 2, ini setengah. Nah, bentuk turunan pertama dari fx sama dengan 2x min 3 kali x plus 5 per x akar X akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah. Jadi konsep dasar untuk menentukan fungsi aljabar bentuk seperti ini harus kalian kuasai terlebih dahulu. Kemudian kita ke aturan Leibniz atau turunan berantai. Untuk turunan berantai sendiri, misalnya Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika DY per DU, artinya turunan dari Y terhadap variabel U, dan DU per DX berarti turunan persamaan U terhadap variabel X, ini terdefinisi atau ada, maka berlaku DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Jadi kalau kita lihat ini kan DU, ini DU bisa kita coret-coret sehingga kita bisa peroleh lagi DY per DX. DY per DX ini berarti adalah turunan Y, turunan pertama Y terhadap variabel X. Kita ke contoh soal. Tentukan bentuk turunan pertama dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat 2. Untuk cara yang pertama kita bisa menyelesaikan soal seperti ini menggunakan aturan berantai. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x plus 5 pangkat 2. Nah, bentuk soal ini, Fx ini kita bisa tuliskan dalam bentuk perpangkatan, yaitu 2x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat 2 per 3. Nah, kita misalkan U sebagai 2x kuadrat min 3x ditambah 5. Maka du per dx artinya turunannya U terhadap variabel X adalah 4x. Ini kan 2x kuadrat berarti 4x. Min 3x berarti jadi min 3. Plus 5 ini berarti jadi 0. Jadi du per dx atau turunan U terhadap variabel X diperoleh 4x min 3. Nah, soal fx ini bisa dituliskan menjadi fx sama dengan y sama dengan u. Ini kan sebagai u tadi, u pangkat 2 per 3. Berikutnya berarti dy per du sama dengan turunan y terhadap variabel u berarti 2 per 3 u. Ini kan u pangkat 2 per 3 berarti pangkatnya turun berarti 2 per 3 u. Pangkatnya 2 per 3 dikurangi 1. 2 per 3 dikurangi 1 berarti min sepertiga. Sehingga diperoleh dy per du. Ditanyakan adalah bentuk turunan pertama dari fx atau f dinotasikan f aksen x. Berarti f aksen x ini sama dengan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. dy per du berarti 2 per 3 u pangkat min sepertiga kali du per dx berarti kalikan 4x min 3. Nah, sehingga kita bisa kembalikan lagi u ke dalam bentuk
variabel X, sehingga kita tuliskan F aksen X adalah 2/3 2x kuadrat min 3x ditambah 5 pangkat min 1/3 kali 4x min 3. Nah, sehingga kita bisa tuliskan pangkat min 1/3 ini menjadi pangkat positif, sehingga ini turun. Ingat, pangkat 1/3 itu berarti sama halnya akar pangkat 3. Berarti dia jadi penyebut. Berarti 2 ini kita kalikan 4x min 3, sehingga kita peroleh 8x min 6 dibagi 3 kali akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, bentuk turunan pertamanya seperti ini. Kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus. Menggunakan rumus fx sama dengan A kali U pangkat N, dengan U berupa fungsi aljabar, maka f aksen X sama dengan N kali A ini koefisien dari fungsi U, kali U aksen berarti turunan dari induk fungsi, kali U pangkat N min 1 atau induk fungsi ini dengan pangkat berkurang 1. Misalnya soal tadi adalah fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x plus 5 pangkat 2. Dalam bentuk eksponensial, fx ini dituliskan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 pangkat 2/3. Nah, maka f aksen X berarti ini pangkat, mula-mula kita turunkan, dikalikan koefisien, ini koefisien depannya 1, kali turunan dari induk fungsinya, berarti 4x, ini kan jadi 4x, min 3x, kita peroleh min 3, kali induk fungsinya, berarti 2x kuadrat min 3x ditambah 5, pangkatnya dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 8x min 6/3 kali 2x kuadrat min 3x plus 5 dengan pangkat, semuanya ini pangkat min 1/3. Agar pangkatnya ini berbentuk pangkat positif, maka ini kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, berarti sama halnya akar pangkat 3. Kita peroleh 8x min 6/3 kali akar pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, berikutnya kita ke turunan fungsi komposisi. Untuk turunan fungsi komposisi, konsepnya jika Hx adalah F bundaran G, ini F bundaran Gx, ini kurang X ini, F bundaran Gx, maka sama dengan F Gx, sehingga H aksen X berarti turunan pertama dari Hx adalah F aksen Gx kali G aksen X. Demikian juga jika Hx adalah G bundaran F, ini ada X-nya, kurang bisa ditambahkan, sama dengan Gfx, maka H aksen X atau turunan pertama dari fungsi Hx sama dengan G aksen Fx kali F aksen X. Ini berarti nanti ini diturunkan yang ini dan ini. Demikian juga jika 3 fungsi komposisi, jika Mx adalah F bundaran G bundaran Hx, ini tambahkan X,
sama dengan, berarti kan sama dengan F dengan input G dan HX. Maka M aksen X sama dengan F aksen GHX dengan input GHX, F aksennya yang diturunkan, kali G aksen dengan input HX, kali H aksen X. Ini adalah konsep untuk turunan fungsi komposisi. Yang mendasari konsep turunan fungsi komposisi ini adalah aturan Leibniz atau turunan berantai yang sudah kita bahas pada subbab berikutnya, subbab sebelumnya. Kita ke contoh soal. Diketahui fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx kuadrat plus 2. Berarti ini fungsi f mempunyai input x kuadrat plus 2. Jika g aksen 1 sama dengan 8, maka tentukan nilai f aksen 3. Nah, untuk menyelesaikannya, misalnya gx, fungsi gx adalah f dengan input hx, berarti ini hx berarti adalah x kuadrat plus 2. Karena di dalam f sebagai input hx ini, maka g aksen x atau turunan pertama dari gx sama dengan f aksen hx kali h aksen x. Sesuai konsep rumus yang tadi. Sehingga g aksen x sama dengan f aksen hx. Karena f aksen bentuknya belum kita ketahui, kita tulis f aksen hx-nya ini x kuadrat plus 2 sebagai input dari f aksennya ini, kali h aksen x. Berarti karena h-nya itu x kuadrat plus 2, berarti kita turunkan x kuadrat menjadi 2x ditambah 2, 2 kita turunkan 0. Sehingga cukup kita tuliskan kali 2x. Di soal disebutkan jika g aksen 1 sama dengan 8. Jika input 1 kita masukkan ke G aksen akan diperoleh nilai 8. Sehingga kita masukkan 1 sebagai input pengganti X. Kita masukkan F aksen ini X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 2. Kali 2X berarti 2 kali 1. Karena G aksen 1 sama dengan 8 berarti 8 sama dengan F aksen ini 1 kuadrat ditambah 2 berarti F aksen 3 kali 2. 2 kita sama ratakan, sama adilkan dengan yang ruas kiri. Sehingga 8 kita bagi 2 sama dengan F aksen 3. Jadi nilai F aksen 3 dari soal ini bernilai sama dengan 4. Kita ke turunan fungsi aljabar berbentuk fx sama dengan u kali v dan fx sama dengan u per v. Konsepnya, jika fungsi fx berbentuk u kali v dengan u dan v suatu fungsi aljabar, maka turunan pertama fx atau dinotasikan sebagai f aksen x sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Dan jika fungsi fx ini berbentuk U per V, bentuk pembagian, dengan U dan V suatu fungsi aljabar, maka turunan pertamanya atau F aksen X sama dengan U aksen kali V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Nah, jadi apabila berbentuk U kali V atau U per V, penyelesaiannya menggunakan rumusan konsep seperti ini dan ini.
Jika kali berarti ini tambah. Jika kurang, jika bagi berarti ini dikurangi kemudian dibagi bentuk kuadrat yang V. Kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama berbentuk U kali V. Tentukan bentuk turunan pertama fx sama dengan 2x min 3 pangkat 3 kali akar 1 min 4x. Maka kita bisa selesaikan. Kita aktifkan banyak. Nah, fx sama dengan 2x min 3 pangkat 3 kali akar 1 min 4x. Misalkan bentuk yang depan ini adalah U, berarti U sama dengan 2x min 3 pangkat 3. Maka U aksen sama dengan 3 kali turunannya induk, berarti 2x min 3 kita turunkan, berarti kali 2. Kali fungsi induk dengan pangkat dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 3 kali 2 berarti 6 kali 2x min 3 pangkat 2. Nah, kemudian bentuk yang belakang ini adalah V, ini U. Nah, bentuk yang belakang berarti akar 1 min 4x kita jadikan dalam bentuk fungsi eksponensial atau bentuk perpangkatan. Kita peroleh V sama dengan 1 min 4x pangkat setengah. Lalu kita cari V aksen sama dengan setengah, pangkatnya kita turunkan ke depan, kali turunan dari fungsi induk, berarti kali min 4, kali fungsi induknya dengan pangkat dikurangi 1. Sehingga kita peroleh min 2 kali 1 min 4x dengan pangkat min setengah. Nah, karena ini berbentuk U kali V, fx-nya berbentuk U kali V, maka penyelesaiannya kita gunakan rumus seperti ini. Nah, sehingga f aksen sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Sehingga f aksen X sama dengan U aksen, berarti ini kita tulis lagi semuanya, berarti 6 kali 2x min 3 kuadrat kali V, berarti yang ini V. 1 min 4x pangkat setengah. Ditambah min 2, ditambah V aksen berarti min 2 kali 1 min 4x pangkat min setengah kali 2x min 3 pangkat 3. Ini adalah U-nya. Ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita faktorkan unsur-unsur yang sama. Kita hapus dulu ini. Unsur yang sama dari operasi hitung ini kita tandai 2x min 3. Ini juga ada 2x min 3. 1 min 4x. Ini juga sama. 1 min 4x. Kita lihat unsur yang sama ini pangkatnya. Ini pangkatnya 2. Ini pangkatnya 3. Berarti kita keluarkan, kita faktorkan pangkat yang paling kecil, yaitu pangkat 2. Berarti 2x min 3 kuadrat ini keluar. Nah, ini kok bisa ditulis 2 karena 6, ini 2, berarti karena ini 6 dan 2. KPK-nya ini 2, kita tuliskan 2. Berarti ini nanti agar jadi 6 harus kali 3. Kemudian yang ini 1 min 4x ini pangkat setengah, ini pangkat min setengah. Kita tuliskan pangkat yang lebih kecil, berarti 1 min 4x pangkat min setengah. Karena ini setengah berarti ini
Agar jadi setengah berarti ini pangkatnya 1. Kalau ini kita kembalikan kalikan ini akan menjadi kebentuk semula. Misalkan ini kita hitung. Ini 2 kali 3 berarti 6. 2x min 3 kuadrat. Kita kalikan di sini kalikan 1 atau kalikan 6 berarti kan tetap menjadi bentuk semula. 6 kali 2x min 3 kuadrat. Nah, ini kan semula berbentuk 1 min 4x pangkat setengah. Ini kan 1 min 4x pangkat min setengah. Agar menjadi pangkat setengah berarti ini pangkatnya 1. Ini min setengah. Ini 1 berarti kan 1 dikurangi setengah. Berarti setengah. Dikurangi. Kenapa ini dikurangi? Ini plus, ini min. Ini kan udah 2. 2, ini min 2. Berarti ini min 1. Kalikan min 1. Nah, 2x min 3 kuadrat. Padahal di sini 2x min 3 pangkat 3. Berarti butuh lagi pangkat 1. Karena kan agar 2 ini nanti ditambah 1 sehingga kembali ke bentuk semula. Jadi 3. Ini kan kali 1 min 4x pangkat min setengah. Ini berarti sudah sama dengan ini. Berarti kalikan 1 tinggal. Nah, untuk bagian yang terluar, faktor yang terluar ini nggak usah kita sederhanakan. Kita hitung yang ada di dalam kurung kurawal. Sehingga kita peroleh 3 min 12x min 2x plus 3. Sehingga kita hitung, kita peroleh 2 kali 2x min 3 kuadrat min, kali 1 min 4x pangkat min setengah kali 6 min 14x. Karena ini pangkatnya masih berupa pangkat negatif, agar jadi pangkat positif, kita tuliskan sebagai penyebut. 2 kita kalikan 6 min 14x. Sehingga kita peroleh 12 min 28x kali 2x min 3 kuadrat dibagi, karena penyebutnya ini tadi kan pangkat negatif, kita jadikan penyebut pangkat setengah. Pangkat setengah berarti akar 1 min 4x. Nah, ini penyelesaiannya. Berikutnya untuk contoh soal berbentuk U per V. Tentukan bentuk turunan pertama dari fx sama dengan 1 min 2x kuadrat per x min 1. Nah, misalnya fx sama dengan 1 min 2x kuadrat per x min 1 ini dengan pembilangnya 1 min 2x kuadrat ini sebagai U. Maka U aksen diperoleh 2 kali min 2, ini turunannya, turunan pangkat kali turunan induk fungsi, berarti min 2 berarti 2 kali min 2. Ini kan sambalnya seperti ini, 2 kali min 2. Min 2 itu turunan dari induk fungsi kali 1 min 2x. Pangkatnya ini 2 min 1. Sehingga diperoleh min 4 kali 1. Ini min 4 kali min 2x. Sehingga diperoleh 8x min 4. Untuk V sendiri, ini U, ini V. Untuk V sendiri adalah x min 1. Maka V aksen atau turunan dari V adalah 1. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan F aksen X sama dengan U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Kita tuliskan bagian-bagiannya. Untuk U aksen berarti 8x min 4 kali V berarti x min 1 dikurangi, ini dikurangi. V aksen berarti 1 kali U berarti 1 min 2x kuadrat dibagi V kuadrat berarti x min 1 kuadrat.
Nah, kita hitung terlebih dahulu, kita peroleh 8x kuadrat min 12x plus 4. Dikurangi dalam kurung, ini 1 min 4x plus 4x kuadrat. Lalu kurungnya dibagi 1 x min 1 kuadrat. Kurungnya ini kita buka kurung sehingga adalah f aksen x sama dengan 4x kuadrat min 8x ditambah 3 per x min 1 kuadrat. Nah, demikian tadi penjelasan turunan fungsi aljabar. Untuk penjelasan selanjutnya, pengembangan dari turunan fungsi aljabar akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mengaktifkan lonceng tinggal klik, untuk subscribe tinggal klik, tidak usah bayar. Untuk mendukung channel-channel positif Indonesia. Tetap social distancing, jangan keluar rumah. Semoga Indonesia bisa menghadapi wabah corona ini dengan cepat, berangsur, yang sakit menjadi sembuh, yang sembuh menjadi benar-benar sehat, perekonomian Indonesia membaik. Heal the world, make it better place for you and for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.